warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat ya semuanya ya. Baik, sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan KM-nya pimpin doa. Sikap anak soleh. Siap. Belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Salam kepada bapak guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak absen dulu ya. Rizky. Nah. Faid. Dir. Baim. Dir. Alif. Ridwan. Naila. Ada. Dewi. Ya, baik, hadir semuanya hari ini? Semua ya. Sekarang coba kalian perhatikan ke depan ya. Lihat ke slide depan ya. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional ya, dalam pemecahan masalah dengan prinsip algoritma ya. Itu materi kita pada hari ini ya. Nah, sebelum ke slide berikutnya, Bapak ingin tahu dulu nih, apa perasaan kalian hari ini? Ya, pasti ada yang sedih ya, ada yang happy, ada yang sakit mungkin. Ya, Bapak pengen tanya, siapa yang hari ini perasaannya happy? Semuanya happy? Happy. Naila, kenapa hari ini happy perasaannya? Kenapa? Karena apa? Hah? Karena apa Naila? Senang aja. Ya. Kalau Maida kenapa senang hari ini? Karena apa? Maida nih, senyum-senyum aja dari tadi Maida. Senang belajar sama Bapak hari ini. Ada yang perasaannya takut? Ya, kok tiba-tiba kita belajarnya pakai Chromebook gitu ya? Jarang-jarang ya kita belajar pakai Chromebook, pakai perangkat digital. Ya, mungkin ada yang takut perasaannya, ada yang sedih, ada? Enggak, semuanya happy. Ya, alhamdulillah semuanya perasaannya happy. Ya, harus happy supaya belajarnya semangat. Ya, bisa tepuk semangat? Oke, coba tepuk semangat. Oke, baik ya. Selanjutnya, nah, coba kalian perhatikan nih. Nah, pernahkah kalian melihat kejadian seperti ini dalam kehidupan sehari-hari? Sedang apa ini? Sedang memakai meja. Ya, coba lihat perhatikan pakai mejanya kenapa tuh? Ya, apakah ini suatu masalah? Ya, ini suatu masalah. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi?
Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa coba? Kenapa? Salah kancingnya. Ya. Karena mungkin cara menggunakan kemejanya tidak sistematis, cara memakainya tidak berurutan mungkin ya. Jadi salah kancingnya. Ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu memahami prinsip berpikir komputasional ya, dengan menggunakan konsep berpikir algoritma sebagai urutan langkah yang logis dan sistematis ya dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, siswa mampu menyusun urutan instruksi ya secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah sederhana ya. Yang ketiga apa? Siswa mampu menganalisis efektivitas instruksi yang dibuat dengan mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan dalam urutan langkah ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya, ini tujuannya. Nah, sekarang apa itu berpikir komputasional? Ya, apa berpikir komputasional? Berpikir menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ya, menyelesaikan masalahnya dengan teknik ilmu komputer. Ya, itu berpikir komputasional. Ya. Selanjutnya, nah ini prinsip berpikir komputasional. Ya, ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Ya, yang kedua apa yang kedua? Pengenalan pola. Ya, yang ketiga abstraksi. Dan yang keempat ya, berpikir algoritma. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang berpikir algoritma yang keempat ini. Ya, berpikir algoritma. Apa itu ya berpikir algoritma? Nah, ini ada konsep berpikir algoritma. Ya, apa itu? Nah, berpikir algoritma adalah cara berpikir untuk menyusun langkah-langkah yang logis. Tahu logis? Masuk akal, dapat dimengerti. Ya, dan sistematis. Apa sistematis? Berurutan, runtut. Itu sistematis ya, dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya. Ya, atau menjalankan tugas. Ya. Berpikir untuk menyusun langkah-langkah secara logis dan sistematis ya dalam menyelesaikan masalah ya atau menjalankan tugas. Itu berpikir apa? Algoritma. Konsep berpikir algoritma. Fokusnya adalah bagaimana menyusun prosedur atau instruksi agar masalah dapat dipecahkan secara efisien. Ya, agar masalahnya dapat dipecahkan secara efisien. Ya, itu fokusnya. Selanjutnya ini. Ya, penulisan urutan instruksi secara logis. Ya, meliputi apa saja? Yang pertama apa? Urutan langkahnya harus sistematis, harus urutan langkahnya. Ya. Terus yang kedua, iya, karakteristiknya, ya karakteristik instruksinya harus baik dan jelas. Perintahnya harus baik dan jelas. Ya. Terus runtut, spesifik. Apa spesifik? Khusus, ya. Dan mudah dipahami. Ya, instruksinya atau perintahnya harus jelas, baik, runtut, ya, spesifik dan mudah dipahami. Ya. Terus contoh instruksinya dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya tutorial membuka video, ya.
resep makanan, ya, atau petunjuk penggunaan aplikasi apa aja di kamera di HP, penggunaan kamera misalkan ya, itu ya, itu instruksinya ya, urutan instruksinya. Nah, ini karakteristik berpikir algoritma ya. Yang pertama, terstruktur. Apa terstruktur maksudnya? Ya, terstruktur itu langkah-langkahnya ya, dengan urutan yang logis langkah-langkahnya. Yang kedua, efisien. Tadi apa efisien? Apa? Meminimalisir langkah yang tidak perlu ya, harus efisien. Yang ketiga, deterministik. Apa? Setiap langkah menghasilkan hasil yang pasti. Ya, yang keempat. Yang keempat, terukur. Ya, bisa dinilai waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Ya, ini karakteristik berpikir algoritma, terstruktur, efisien, apa? Deterministik dan terukur. Ya. Nah, apa nih? Sekarang bagaimana? Tadi itu ya, cara memakai kemeja. Ya, coba siapa di sini yang mau ke depan nih? Ke depan yang mempraktikkan cara memakai kemeja. Siapa laki-laki nih? Coba nih. Ini kan kemeja laki-laki ya. Pak Ik. Coba maju ke depan Ik. Praktikkan cara memakai kemeja ini. Ya, kita lihat teman kalian yang memakai kemeja ini. Coba ini kemejanya nih. Ini ke sana tadi. Coba. Pakai kemeja sebelah. Ya, coba. Sudah nih, bisa cara memakai kemejanya. Nah, coba lihat nih, apakah sudah rapi cara memakai kemejanya? Sudah. Apakah urutannya sudah sistematis tadi? Sudah. Sudah, ya. Baik, dibuka lagi kemejanya ini. Bagaimana cara memakai kemeja? Ya. Kasih tepuk tangan buat Pak Ik. Nah, ini langkah-langkah memakai kemeja. Ya, tadi yang dipraktekkan oleh Pak Ik. Apa aja yang pertama? Kalau kita memakai kemeja, ya, pastikan tubuh dalam keadaan siap. Sudah mandi? Ija udah mandi tadi pagi? Udah. Asep kelihatan. Yang kedua, apa yang kedua? Ambil kemeja. Ambil kemeja ya. Terus selanjutnya masukkan lengan ke kemeja. Dimulai dari tangan kanan, terus lalu ke kiri, tangan kiri. Itu tadi Pak Ija, di tangan kanan dulu ya. Ya. Terus apa lagi? Tarik kemeja dari belakang ke depan, ya, sampai menutupi seluruh badan, ya. Setelah itu mulai mengancingkan kemeja, ya, dari atas sampai ke bawah,
pastikan urutannya sesuai dan tidak ada yang terloncat memasang kancingnya. Tadi kan yang pertama ada yang terloncat ya, makanya nggak sama bawahnya ya. Ya, terus selanjutnya rapikan kemejanya. Udah gitu selesai. Itu urutan langkah memakai kemeja. Ya. Nah, selanjutnya nih. Nah, apa ini? Selanjutnya langkah-langkah membuat jus alpukat. Ya, siapa yang suka jus alpukat? Suka semuanya? Sama ya, aku juga suka jus alpukat. Ya, iya nanti yang ada. Ya, coba lihat nih langkah-langkahnya. Apakah sudah logis dan sistematis apa belum langkah-langkahnya? Ya, lihat langkah pertama dengan langkah kedua. Coba dibaca dulu. Bandingkan sama kalian mana langkah yang sudah logis dan sistematis. Udah dibaca semuanya udah? Aku bacakan lagi ya. Aku bacakan lagi nih. Langkah-langkah membuat jus alpukat. Nih. Nanti kita bandingkan. Kalian bandingkan ya. Nanti langkah pertama dan langkah keduanya. Langkah ke-1, siapkan semua bahan dan alat alpukat, gula, susu kental manis, air matang, es batu, blender dan gelas. Langkah kedua, belah ketupat alpukat menjadi 2. Lalu pisahkan bijinya dan keruk dagingnya dengan sendok. Yang ketiga, masukkan alpukat ke blender, tambahkan 2 SDM gula pasir, 2 SDM susu kental manis, 100 ml air matang dan 200 gram es batu. Ya. Yang keempat, blender dengan kecepatan rendah hingga lembut. Ya. Selanjutnya tuang jus ke dalam gelas. Ya, setelah dituang, jus alpukat siap dinikmati. Terus langkah kedua, belah alpukat menjadi 2, lalu pisahkan bijinya dan keruk dagingnya dengan sendok. Ya. Yang kedua, masukkan alpukat ke blender, tambahkan 2 SDM gula pasir, 2 SDM susu kental manis, 100 ml air matang dan 200 gram es batu. Ya. Selanjutnya blender dengan kecepatan rendah hingga lembut. Tuang jus ke dalam gelas dan jus alpukat siap dinikmati. Ya, itu langkah kedua. Nah, mari berdiskusi ya. Dari kedua langkah tersebut, tadi langkah tadi ya, membuat jus alpukat, manakah yang urutannya logis dan sistematis dan yang tidak? Langkah 1 atau langkah kedua? Yang logis dan sistematis. Yang langkah 1. Yang langkah kedua tidak logis. Ya. Apa yang terjadi jika langkah-langkahnya tidak logis dan sistematis? Apa nanti yang akan terjadi kalau tidak logis? Rasanya tidak enak, nanti ada yang tertinggal ya kalau tidak sistematis. Apa lagi? Kalau tidak logis dan sistematis urutannya, akan terjadi kesalahan mungkinnya dalam membuat jusnya ya. Itu nanti yang akan terjadi ya. Bagaimana cara memperbaikinya? Tadi diperbaiki supaya menjadi urutannya itu langkah-langkahnya menjadi logis dan sistematis. Perbaiki ya supaya hasilnya baik, bagus ya. Kalau membuat jusnya enak nantinya ya. Ya. Ngerti sampai sini? Ya, kalau sudah ngerti, sudah paham, ada tugas kelompok. Ya, ini udah Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, laki-laki, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, tugasnya nanti kumpulan dengan teman sekelompokmu. Ini udah berkumpul dengan kelompok kalian. Lalu diskusikanlah dengan teman kelompokmu. Ya, buatlah langkah-langkah dari aktivitas berikut. Nih, yang pertama, kalian membuat langkah-langkah cara membuat es buah. Ya, yang kedua, cara membuat
menggunakan aplikasi YouTube. Ya, pernah membuka YouTube? Nah, ya di HP apa di laptop bukanya? Di HP. Punya HP semuanya? Punya. Ya. Terus yang ketiga, cara memakai Chromebook nih yang kalian pakai hari ini. Ya, ini adalah Chromebook. Ya. Bagaimana cara memakai Chromebook? Langkah-langkahnya seperti tadi membuat jus alpukat. Ya, paham tugasnya? Oke, kalau sudah paham, silakan nanti kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Iya. Tadi ya, cara membuka kelompok bisa kan? Apa aja cara membuka kelompok? Yang pertama, siapkan kelompok, klik tombol power, terus klik login. Nih yang satu lagi coba bikin itu cara ini misalkan beda ya membuat buah terus Linda bikin cara memakai kelompok aplikasi itu lagi cara dia nanti cepat ya kalau kerja sama ya. Udah semuanya? Udah ya? Nah sekarang kalau sudah kita presentasikan di depan ya. Mau dari kelompok mana dulu? Dari 1 dulu apa dari 3 dulu? Dari 3 dulu. Dari sana ke sini berarti ya. Oke. Dari kelompok 3 dulu ya. Presentasikan nanti ke depan. Nah, silakan kelompok 3 sudah. Semuanya ke depan di sini. Ini ya. Perhatikan teman yang lain, perhatikan ya. Boleh, kalau ada yang ditanyakan sama kelompok 3 boleh nanti bertanya sama kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 dipresentasikan. Kalau teman-teman perkenalkan, saya akan berpresentasi dari kelompok 3. Cara membuat es buah. Coba sama enggak sama yang kelompok lain nanti ya. Satu, siapkan alat dan bahan. Mangkuk, sendok, pisau, gelas. Dua, kunci semua buah hingga bersih. 3, kupas dan potong buah menjadi kecil-kecil. 4, masukkan potongan buah ke dalam mangkuk atau gelas. 5, tuangkan sirup ke dalam gelas berisi buah. 6, tambahkan air matang secukupnya. 7, masukkan es batu. 8, opsional apakah gula manis atau lebih enak. 9, aduk enak sampai rata. 10, es buah siap disajikan. 2, cara menggunakan aplikasi YouTube. 1, ambil HP lalu buka. Perhatikan ya, kelompok yang lain perhatikan. Lalu buka barcode, klik aplikasi yang bernama YouTube. 2, selesai itu siap menggunakan aplikasi. 3, cara menggunakan laptop. 1, ambil laptop. 2, lalu nyalakan. 3, dan masukkan password. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan dari kelompok 3? Nggak ada? Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1 ke kelompok 2 dulu. Cepat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
tambahkan espresso, 9 tambahkan isopen aromatis, 10 aduk semua bahan, serahkan es buah ke dalam gelas. Cara menggunakan aplikasi klik aplikasi YouTube, tulis kata kunci yang ingin dipelajari. Cara menggunakan aplikasi Chromebook, siapkan Chromebook, pencet tombol power, masukkan password, lalu login. Sekian dari kakak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, ya. Kalian sudah tahu kan ya cara apa? Membuat es buah ya. Dengan cara menyusunnya dengan sistematis dan logis ya. Dari apa? Menyiapkan bahan ya kan? Mencuci buah, terus dipotong-potong buahnya, dimasukkan ke dalam mangkok. Setelah itu apa? Pas di dalam mangkok apa lagi? Ya, ditambahkan sirup, apa lagi? Tuangkan air mata. Setelah itu masukkan es batu, apa lagi? Tambahkan susu. Ya, kalau mau susu tambahkan susu. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata dan es buah pun siap bisa jika ya. Tuh ya. Terus cara menggunakan aplikasi YouTube. Ya, siapkan dulu HP atau laptopnya. Ya. Setelah itu buka aplikasi, cari ya, buka aplikasi YouTube, diklik aplikasi YouTube-nya. Setelah itu apa lagi? Klik telusuri. Ya, terus tinggal ketik video yang akan kalian cari ya. Ya. Setelah itu apa? Ya. Terus yang terakhir cara memakai Chromebook. Bagaimana caranya? Yang pertama apa langkahnya? Ya, siapkan Chromebooknya dulu. Apa lagi? Klik tombol power. Terus klik login. Masukkan passwordnya. Ya. Nah, itu cara memakai Chromebook. Ya. Nah, setelah ini Bapak ada kuis nih. Kuis dari Background. Ya, nanti kalian buka di Chromebook kalian. Buka Google Chrome-nya, dibuka. Ya. Dan dibuka Google Chrome-nya. Coba lihat. Nih. Kalau sudah dibuka background-nya, masukkan kodenya. Namanya kasih nama Baim. Kasih nama Baim aja. Ya. Kasih nama Baim. Itu udah. Ya, kasih nama. Namanya siapa? Beda aja. Ya, saudaranya namanya. Namanya boleh. Naila aja, Naila. Udah dikasih nama udah. Nama aja. Baim. Udah. Kalau udah diklik namanya, klik mulai. Ya. Kalau udah diklik nama, klik mulai. Udah. Nih, udah masuk ke sini Maida, udah ada. Maida ada. Belum? Naila udah. Naila udah. Nomor 1 belum? Klik mulai. Udah. Udah ini. Ya. Nah, di sini ada 3 orang yang ikut kuis nih. Ya, ada Maida, ya. Kelompok 1, Naila ya. Dari kelompok 2 dan Baim ya, dari kelompok 1. Nanti bareng-bareng mengerjakannya ya. Nah, buka aja di situ, nanti ada soal yang muncul di situ. Nah. Ya, dibaca soalnya ya.
situ muncul betul berapa kalian menjawab soalnya. Terus. Berarti baik udah 2 soal yang betul tuh. Lihat nih, siapa yang di urutan pertama nih, siapa nih? Kelompok berapa nih? Naila, ya. Terus urutan kedua? Ain, ya. Kelompok 1, ya. Di urutan ketiga Naida, dari kelompok 3, ya. Gimana, seru bermain game seperti ini? Seru? Iya, nanti kita bermain game ini lagi ya. Ada tuh. Nanti kalau perangkatnya memadai, semuanya pegang. Kalau punya HP di rumah, nanti boleh dibawa nanti. Kita main game ini lagi ya, game playground. Ya. Bawa, nanti kita evaluasinya pakai playground lagi. Ya. Nanti enggak berkelompok kayak gini kalau ada perangkatnya satu orang. Ya. Nanti lebih seru lagi kalau satu orang. Ada di situ ditampilkan nanti yang urutan pertama siapa, bisa naik dulu nanti. Naila lagi misalkan, Ain gitu yang di atas ya. Dan ini hasil akhirnya. Nah, sekarang kita ke refleksi pembelajaran. Ya, Bapak mau tanya nih, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, apa yang membuat pelajaran hari ini menyenangkan? Yang mana yang menyenangkannya? Bermain? Playground. Apa lagi? Mempresentasikan tadi ya, cara membuat jus jeruk, es buah ya. Apa lagi yang menyenangkannya? Ya. Memakai kemeja di tempat lain sedia. Iya. Ya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu pemecahan dengan menggunakan teknik berpikir algoritma harus dilakukan dengan logis ya dan sistematis ya. Langkah-langkahnya tidak ada yang boleh terlewat ya, satupun tidak boleh terlewat, karena jika langkahnya ada yang terlewat maka penyelesaian masalahnya akan sulit dilakukan. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kita tutup.